قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik, kita lanjut dosa besar ke 9, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Kelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat, kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku, sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta karena meriwayatkannya. Dengan ini menjadi jelas dan terang bahwa meriwayatkan hadis maudhu adalah suatu yang tidak halal. Nah, diberikan keterangan hadis maudhu adalah hadis dari perawi yang pendusta. Jadi ini seputar kita membuat hadis palsu atau menyebar hadis palsu. Lihat sini, saya sebutkan dulu hadisnya. Inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Berdusta bawa nama Nabi, oh Nabi SAW bersabda, ternyata bukan, lebih parah daripada dustai orang lain. Lebih parah itu, karena ini atas namakan Nabi SAW. Man kadzaba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Yang kedua, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illal khiyanah wal kadhibah. Orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Berarti asalnya orang mukmin itu tidak khianat dan tidak dusta. Terus Nabi SAW juga bersabda, man rawa anni hadisan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku, dia menduga bahwa itu dusta. Oh, berarti nggak yakin. Menduga kan? Ini dusta enggak? Dia enggak yakin di sini. Namun sudah salah. Maka dia adalah salah seorang pendusta karena meriwayatkannya. Contoh beberapa hadis. Hadis-hadis yang enggak benar. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'u mustajabatun wa amalu mudha'afun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya itu mustajab, dan amalnya itu berlipat-lipat pahalanya. Lihat pada kalimat, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, makanya turu terus. Sandarannya hadis apa? Palsu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Di situ ada perawi yang dhaif. Ya. Maka enggak benar. Jangan bawa ini kalau ceramah lagi kultum, bahaya. Orang pahaminya apa nanti? Oh iya, mendingan aku turu ya. Mendingan saya tidur.
Akhirnya tidur terus yang banyak. Diamnya coba lihat, diamnya tasbih, nggak mau ngobrol coba. Diam terus. Nggak benar. Juga hadis, sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu bukan hadis. Hadisnya juga masalah di situ. Ada lagi doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ketiga buka puasa dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Hadisnya itu mursal. Mursal terputus itu dari tabi'in langsung lompat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya bermasalah, hadisnya terputus sanadnya. Yang benar kalau berbuka apa? Zahaba dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu ketika buka puasa. Selesai sesi ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Besok pagi lagi baru kita lanjut. Saya jawab pertanyaan dulu terakhir. Apakah semua kredit pasti riba? Tadi sudah tak jawab. Bagaimana jika orang tua tidak berangkat? Sudah tadi. Oh, ini sudah ya. Apakah hipnotis termasuk sihir? Bagaimana dengan hipnoterapi? Harus dilihat dulu bentuknya ini. Zakat uang apakah kita konversikan ke emas atau perak? Tadi saya pakai apa tadi? Perak tadi. Kata ulama lasna ad-daimah, lihat mana antara perak atau emas yang duluan tercapai. Zakat itu kita bayarkan langsung ke mustahik atau lembaga zakat, basnas atau organisasi. Bisa langsung kepada orang terkait. Ya, bisa langsung pada orang terkait. Namun nanti kedepannya itu pemerintah buat aturan lebih sulit lagi nanti ini. Apa kalau lembaga yang ngurus? Kalau ada beberapa aturan lagi itu yang baru itu merepotkan sekali itu. Jadi ada lembaga yang ngurus nanti setor dulu ke pemerintah, terus nanti dikembalikan lagi zakat tadi. Ini aturan-aturannya macam-macam ini kalau kayak begini. Ustadz, anak dulu sering menjadi amil zakat dan di tempat anak itu amil zakat dapat bagian. Gimana cara mengembalikan hak orang-orang tadi? Baiknya tidak manfaatkan lagi. Amil zakat itu punya dua syarat. Yang pertama, punya wewenang untuk narik zakat, kuasa untuk narik zakat. Yang kedua, orang yang narik zakat ini ya itu kerja, narik, simpan, kemudian salurkan. Ustadz, saya adalah salah satu pengurus di koperasi mahasiswa. Di koperasi kami memiliki simpanan dan sudah di atas nisab dan sudah lewat haul. Apakah koperasi kami juga harus menunaikan zakat? Kalau itu uang simpanan di koperasi, jenengan simpan di situ, maka kalau sudah lewat nisab tadi bertahan 1 tahun kena zakat 2,5%. Saya berasal dari keluarga yang belum mengenal sunnah sehingga kedua orang tua waspada dan bagaimana saya mengikuti pengajian takut akan menjadi teroris, kata beliau. Yang saya tanyakan, saya pernah memotong atau memendekkan celana saya agar tidak isbal. Ketika ibu saya tahu, beliau sedih bahkan hingga menangis karena mengira saya ikut aliran yang ekstrim. Apakah itu termasuk membuat sedih orang tua dan termasuk durhaka pada orang tua? Tidak. Orang tua yang mungkin belum paham, pahamkan baik-baik. Nanti suruh kapan-kapan ke Darus Solihin. Gitu, nanti lihat, ada nanti lihat yang tiang sepuh yang biasanya ngomong terus itu. Nanti kan jadi tahu, oh ini orangnya baik-baik, santun, walaupun yang ngeyel. Ya, nanti bisa tahu di sendiri. Ya, dakwahi pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo setelah ini apa? Tanya apa lagi? Tentang tadi pajak itu tadi. Pajak tadi. Pajak itu apa sama dengan biaya cukai yang bukan jadi kantor pajak dan biaya cukai? Karena Pajak kalian biaya cukai.
Sama atau tidak? Ya. Sami mawon. Banyak sekarang tertarik ke bea cukai. Iya, wis tak terangkat wis ora. Sudah, kita tutup. Nanti lanjut lagi besok pagi nji. Bawa kitab yang sama, insya Allah kita kaji. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.